datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Dengan segenap hatiku ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, bukan? Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk menerima surga, yaitu suara gembala. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kami rindu sebelum melakukan seluruh aktivitas kami sepanjang hari, kami mau membuka hati mendengar firman-Mu disampaikan kepada kami. Karena itu berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini, saudara, yaitu seperti telur di ujung tanduk. Kisah Rasul 23 ayat 14 bagian B, demikian bunyinya. Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan minum sebelum membunuh Paulus. Nah saudara, komplotan orang-orang Yahudi bersumpah dan mengutuk diri sendiri bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Nah saudara, kalau orang Jakarta mengutuk diri, itu bahasanya seperti gini. Biar kami disambar geledek sekalipun, kami tidak akan makan dan tidak akan minum sebelum kami berhasil membunuh Paulus. Dan mereka itu ternyata disokong oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Nah sekarang saya bertanya, apakah ada di antara saudara yang menghadapi kesulitan lebih daripada Rasul Paulus? Nah, bandingkan saudara-saudara. Daud pernah berkata seperti ini dalam Mazmur 3 ayat 2-5. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru, ya Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Nah, Daud juga mengalami tantangan yang begitu berat seperti Paulus. Tetapi dia percaya Tuhan Allahnya pasti akan menolong dia. Nah saudara, istilah masalah, coba mari kita renungkan. Saudara, istilah masalah. Ma itu adalah manusia, S itu sadarlah, A ada, lah itu Allah. Jadi manusia sadarlah, Allah itu ada. Jadi ketika saudara menghadapi masalah, harus sadar Allah itu ada dan Dia pasti menolong saudara. Lalu masalah yang berikut adalah ada emas, Allah itu ada Allah. Artinya ketika saudara menghadapi masalah dengan iman kepada Tuhan, justru di tengah-tengah masalah saudara akan menemukan emas. Haleluya. Nah, dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa
yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, dari manakah datangnya masalah? Masalah bisa datang dari diri sendiri. Misalnya begini, seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor, sudah tahu lampu merah, tetapi dia nyelonong terus. Akhirnya terjadilah tabrakan. Jadi masalah itu datang dari dirinya sendiri. Masalah bisa datang dari iblis. Misalnya saudara-saudara, ketika Yudas Iskariot mengikuti perjamuan malam terakhir, iblis masuk kepada dia untuk segera menyerahkan diri, lalu dia tinggalkan perjamuan kudus. Dia kemudian pergi kepada imam-imam, menjual Yesus hanya dengan 30 keping perak. Nah, saudaraku yang kekasih, tetapi ada juga masalah yang diizinkan Tuhan. Misalnya masalah yang dihadapi oleh Ayub, ya. Nah, itu ternyata untuk meneguhkan iman Ayub, karena Ayub mengatakan, dulu aku hanya mendengar tentang Tuhan dari kata orang lain, tetapi sekarang aku tahu dan aku melihat dengan mataku kepala sendiri, Tuhan itu ada, ya. Jadi dengan masalah, akhirnya Ayub betul-betul mempunyai pengalaman hidup. Ia melihat Tuhan dengan mata kepalanya sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa tujuannya masalah? Masalah menimpa kita ada tujuannya. Kita menyadari hadirat Allah. 1 Petrus 2 ayat 19, sebab Allah adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi Tuhan izinkan supaya semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita sadar ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kita, lalu kita ini introspeksi diri, memohon ampun kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan? Harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Kita harus betul-betul punya iman. Jangan takut, tetap bersemangat kepada Tuhan. Nah, saudara, tapi akhirnya bagaimana Rasul Paulus? Kisah Rasul 23 ayat 16 berkata, lewat keponakannya yang memberitahukan niat jahat orang-orang yang akan membunuh Paulus kepada kepala kepasukan itu, maka Paulus dilarikan oleh prajurit ke Antipatris sehingga pada akhirnya ia selamat. Jadi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Lewat orang-orang yang ada, anak-anak Tuhan, Paulus dibebaskan, dia diselamatkan, dilarikan kepada prajurit ke Antipatris sehingga ia selamat. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya kita juga nggak perlu takut terhadap masalah. Kita satu dalam doa. Tuhan, ketika kami menghadapi masalah, Engkau beserta kami. Justru ada faedahnya kami menghadapi masalah, supaya di tengah-tengah masalah kami menemukan emas, yaitu pertolongan mujizat, berkat yang tak terkira banyaknya. Kami serahkan hidup kami di dalam bimbingan dan anugerah-Mu. Gembalakanlah kami menurut rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Saya berjumpa esok hari dan tetap semangat. Amin.